Selamat Sabat buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dengan acara PGSSI pada malam hari ini yang berjudul Panggilan Allah untuk Misi. Dan narasumber kita adalah Pendeta Joseph Ringo. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Nah, untuk seluruh partisipan yang sudah hadir di Zoom meeting dan juga nanti yang akan hadir, kami sekali lagi mengucapkan selamat Sabat. Mungkin di belahan dunia lain belum Sabat ya, selamat persiapan hari Sabat. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama kami dengan PGSSI. Dan sebelum kita memulai pelajaran sekolah Sabat kita, yaitu pelajaran ketiga ya, triwulan akhir, dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita dan juga mengurapi Pendeta Joseph Ringo dalam membawakan materinya. Namun sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan, apabila sebentar seluruh partisipan ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan apabila ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand. Baik, kita akan segera memulai dan juga akan mengakhiri acara ini tepat pada waktunya nanti. Mari kita undang Pendeta Naaman untuk melayangkan doa buka bagi kita semua. Mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, memasuki hari Sabat yang kudus kami mengucap syukur. Kalau Engkau telah kumpulkan kami para guru-guru sekolah Sabat, untuk sama-sama kami boleh berdiskusi, diperlengkapi, dipersiapkan, untuk besok kami boleh mengajar di jemaat kami masing-masing. Untuk itu secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Joseph Ringo yang akan menyampaikan materi malam hari ini, dan juga kami berdoa untuk jaringan supaya tidak ada gangguan ya Tuhan, dan juga semua kami para partisipan yang hadir dan bergabung, biarlah kami semua boleh diperlengkapi, boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pertemuan PGSSI pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami semua membuka hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Naaman. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Pendeta Joseph Ringo untuk membawakan materinya. Pendeta tolong di-unmute terlebih dahulu. Baik. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat Bu Peggy, dan terima kasih juga kepada Pendeta Naaman yang sudah mengawali dengan doa. Selamat Sabat saudara-saudara semua yang ada di Zoom ini dari berbagai tempat saya lihat, dan tentu kita semua di sini oleh karena kita rindu ingin mempersatukan pemahaman kita tentang pelajaran yang ketiga dengan judul Panggilan Misi Allah bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran ini akan membawa kita kepada satu hal yang akan sedikitnya menyentuh privasi kita. Kenapa saya katakan menyentuh privasi kita? Karena di sana ada satu hal yang Tuhan agak sedikit mau sentil kita, oleh karena misi Allah kita tertahan, terlaksana dari kita, oleh karena satu hal yang saya sebutkan dan saya akan yang kita akan pelajari. Jadi dari pelajaran misi Allah bagian pertama, misi Allah bagian yang kedua, kita sudah diberikan penjelasan yang luas dan baik sekali dalam tentang mengapa Allah memiliki misi kepada kita, dan juga membuat kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Allah dari umatnya sebagai satu umat yang sudah mengaku sebagai umat tebusan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mencoba membagikan kepada saudara share screen untuk memudahkan kita juga mengikuti pendalaman Alkitab Bible pendalaman Alkitab tentang pelajaran sekolah Sabat bagian ketiga, panggilan Allah untuk misi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam panggilan Allah untuk misi ini, sebagaimana kita dibawakan kepada satu ayat inti, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau mencoba membawa kita melihat kepada apa yang disebutkan di ayat inti ini. Ada beberapa poin penting yang saya mau tekankan kepada saudara. Yang pertama, kita hanya akan menjadi saksi jika kita sudah menerima kuasa. Itu poin penting. Perhatikan bagian kalimat pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa. Lalu kemudian poin kedua, kuasa hanya diterima oleh mereka yang menjadi saksi. Jadi kuasa hanya akan diterima oleh mereka menjadi saksi. Lihat Daniel, kuasa yang luar biasa bisa mengalahkan singa. Lihat Sadrak, Mesad dan Abednego, kuasa yang lebih besar bisa tahan terhadap api. Jadi poin-poin ini sengaja saya mau coba berikan kepada saudara walaupun tidak tampil di screen, tapi mungkin saudara boleh catat bahwa apa yang sedang mau ditekankan pelajaran ini adalah bahwa ketika Allah menjadikan kita bagian dari misinya, saudara jangan lupa apa yang dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, bagian terakhir, kalimat yang kedua. Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai apa? Akhir zaman. Yang ketiga, mereka yang sudah menerima kuasa dari Roh Kudus akan menjadi saksi bagi Yesus hingga ke ujung bumi. Nah, hal ini menekankan bahwa saudara dan saya bukan sekedar diselamatkan, bukan sekedar dijamin hidup keselamatan kita, tetapi sedang dipersiapkan untuk maksud misi Allah yang mulia, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Itu makanya dari awal tadi saya mengatakan bahwa Allah sedang ingin mengusik sesuatu yang menjadi privasi kita. Apa privasi kita itu? Dalam panggilan Allah untuk misi, Allah sedang ingin mengusik zona nyaman umatnya. Kenapa? Nah, zona nyaman ini, saudaraku, kalau saudara baru tahu, seringkali menjadikan kita lupa pada misi Allah. Tetapi Allah adalah Allah yang komit. Allah bukan Allah yang lupa. Allah bukan Allah yang alternatif. Allah bukan Allah yang ya sudah. Kalau kamu nggak mau ya gua cari yang lain dah. Nggak juga seperti itu. Tapi Tuhan komit dengan rencananya. Dan ketika kita sedang masuk dalam zona nyaman kita. Nah ini yang berikut. Terseraknya mereka ini adalah satu cara untuk memenuhi kembali bumi ini. Dan dengan demikian maksud Tuhan telah dilaksanakan melalui suatu cara yang telah digunakan manusia untuk menggagalkannya. Ini sebuah penjelasan yang disampaikan Nyonya White tentang kondisi Babel pada saat itu. Ya, jadi boleh saya katakan terkadang Allah dapat mengeluarkan kita dari jalan kita dan menjadikan kita sebagai apa? Saksinya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia ini Allah dapat manfaatkan. Apakah untuk mengusik zona nyaman kita dan kemudian kita masuk ke dalam berbagai, bukan masuk ke dalam berbagai, tapi masuk ke dalam satu rencana Allah. Di sana dia ingin berkarya dengan kita. Mungkin untuk memudahkan mengerti, saya mau mengambil satu kondisi atau satu kisah. Yusuf, dia sangat nyaman dengan ayahnya. Diberikan penghargaan-penghargaan, dimanjakan. Tetapi zona nyaman Yusuf kelihatannya tidak akan membuat Yusuf yang baik itu akan menjadi seorang yang besar di mata dunia. Caranya adalah Tuhan memberikan kepada dia satu ujian. Dan di ujian itu ternyata Yusuf tetap tenang. Dan perhatikan, zona nyaman kita bisa menjatuhkan dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Lalu kemudian berikut. Dalam zona nyaman itu ada contoh. Abraham disuruh keluar. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk bersaksi, bukan? Lalu Tuhan katakan, keluarlah kau dari tanah apa? Tanah nenek moyang. Dan nanti kita dapat lihat kesaksian itu di mana? Saudara boleh lihat di dalam kisah kejadian bagaimana akhirnya orang-orang mendapatkan satu berkat Tuhan, mereka istri-istri mereka dapat melahirkan anak yang sehat-sehat. Kemudian apalagi yang berikut, murid-murid Yesus tersebar karena penganiayaan, lalu mereka bersaksi. Nanti akan kita lihat mengenai Petrus yang zona nyamannya adalah bahwa dalam pikirannya dia percaya bahwa orang Yahudi lah umat Tuhan, yang lain tidak. Dan kemudian Tuhan buka itu,
dan Tuhan hancurkan zona nyaman itu. Lalu kemudian Petrus sadar bahwa Tuhan pemilik semua makhluk manusia di dunia ini dan mereka berhak dalam apa? Keselamatan. Jadi saudara dapat lihat di situ, jadi Allah ingin kita bersaksi, apakah di saat damai atau sebaliknya. Itu poin-poin yang perlu kita tekankan di dalam diskusi sekolah sahabat kita, supaya kita sadar bahwa Allah tidak hanya sekedar menjadikan kita umat, tetapi lebih daripada umat. Yesaya pasal 46 ayat 9 dan 10, kalau saya tidak salah ya, terlalu kecil bagi kamu untuk menjadi satu umat bagiku, tapi kamu akan menjadi saksiku di seluruh di seluruh dunia. Mengulang kembali kepada apa yang dikatakan dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah sadar bahwa ada zona nyaman kita dan zona nyaman itu masih akan kita pelajari lagi, maka kita harus sadar bahwa zona nyaman itu ternyata tidak terlalu baik untuk kita. Kita harus perlu mengerti bahwa apakah kita sedang berada di zona nyaman yang membuat kita sehingga tidak bergerak. Nah, orang-orang Israel di orang-orang Yahudi maksud saya, mereka nyaman dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin mereka yang jahat. Dan banyak umat itu menikmati kepemimpinan jahat itu. Sampai akhirnya Tuhan akan datangkan Nebukadnezar untuk membawa mereka ke sebuah tempat. Dan di sana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi duta Allah. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada pertanyaan berikut ini. Mengapa Allah ingin kita bersaksi? Atau saya boleh katakan menjalankan misi Allah. Saya mengutip beberapa bagian dari pernyataan yang ada di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dikutip dari Call for Theology Ministry halaman 18. Di sini kita mendapat satu pernyataan dari buku Penuntun Guru. Saya kutip saudara, mungkin saudara nanti cek di pelajaran sekolah sahabat saudara seperti tidak ada. Tapi di Penuntun Guru ada. Yesus memanggil banyak misionaris, pria dan wanita yang akan menguduskan diri mereka kepada Allah, bersedia untuk menghabiskan dan dihabiskan dalam pelayanannya. Ini unik, menghabiskan. Apa yang mau dihabiskan? Waktunya, energinya, pikirannya, dan apa lagi? Mungkin saudara boleh tambahkan. Lalu apa yang dihabiskan dalam pelayanannya? Yang dihabiskan adalah dirinya. Yang dihabiskan juga adalah waktunya. Yang dihabiskan adalah energinya juga. Bahkan yang dihabiskan yang terakhir adalah nyawanya. Apa yang dihabiskan itu? Untuk apa yang dihabiskan itu? Untuk pelayanannya. Lalu nyanyi mengatakan, oh tidak bisakah kita mengingat bahwa di sini ada dunia yang harus kita kerjakan. Nyanyi sedang menyinggung kita punya apa? Zona nyaman. Oh tidak bisakah kita meninggalkan bahwa di sini ada dunia yang harus kita kerjakan. Apa yang kita harus kerjakan di dunia ini? Tidakkah kita harus maju selangkah demi selangkah membiarkan Allah menggunakan kita sebagai tangan penolongnya? Ternyata dunia sedang dalam krisis dan perlu ditolong. Karena itulah maka dikatakan oleh Nyawa tadi dari awal, oh tidak bisakah kita mengingat bahwa di sini ada dunia yang harus kita kerjakan. Selanjutnya lagi, tidakkah kita menempatkan diri kita di atas mezbah pelayanan? Maka kasih Kristus akan menyentuh dan mengubah kita, membuat kita bersedia untuk melakukan dan berani melakukan apa yang dikehendaki. Saudaraku lihat ini. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini sangat indah sekali. Di judul besarnya misi Allah dan misi saya. Apakah seirama atau tidak? Apakah misi Allah itu adalah misi saya atau misi Allah itu berbeda dengan misi saya? Pelajaran sekolah sahabat sepanjang triwulan ini akan membuka pikiran kita untuk itu dan kita dapat melihat ukuran kesetiaan kita dalam kaitan dengan ini. Kita lanjutkan mengutip Counsels to Parents and Teachers and Students halaman 243. Lebih lanjut dikatakan, Tuhan telah berfirman, kamu inilah saksi-saksiku. Dikutip dari Yesaya 43 ayat 10. Tetapi semua orang yang dipanggil untuk menjadi saksi oleh Kristus harus belajar tentang dia. Supaya mereka dapat menjadi saksi yang berguna. Apa yang perlu kita pelajari dari Kristus? Yang pertama, dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapanya setiap waktu-waktu tertentu. Bahkan pagi-pagi benar kata buku Markus pasal yang pertama, kalau saya tidak salah itu, bahwa Yesus sudah keluar dan berdoa di bawah pohon. Apalagi yang kita harus belajar dari Kristus?
berserah kepada Bapaknya. Dia tidak menjadikan dirinya menjadi ukuran, tapi Bapaknya yang menjadi ukuran. Dia tidak pernah membuat rencananya menjadi rencana, tapi rencana Bapaknya yang dilakukan. Dia tidak pernah mengerjakan yang menjadi kemauannya, tapi mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapaknya, yang diperintahkan Bapaknya. Saudara dapat tangkap sekarang? Saya lanjutkan kutipan. Sebagai anak-anak Raja Surgawi, mereka harus mendidik mereka sendiri untuk memberikan kesaksian dengan suara yang jelas, suara yang berbeda, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menerima kesan bahwa mereka enggan untuk menceritakan belas kasihan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita belum memiliki pengalaman berjalan bersama Allah, pengalaman menikmati kebaikan-kebaikan Allah, pengalaman bagaimana Allah begitu care kepada kita, agak sukar hal ini dipahami. Tetapi kita lanjutkan dulu kutipan ini dengan membaca kutipan berikutnya. Dalam arti khusus, saya mau saudara melihat penekanannya. Umat Masihiat Pentakosta ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Ada dua hal yang saudara harus mengerti. Saudara dan saya tidak karena jabatan pendeta, tidak karena jabatan ketua, tidak karena jabatan pemimpin diskusi, tidak karena Anda pelayan jemaat, siapapun Anda, siapapun saya, siapapun kita. Perhatikan, dua hal penting saudara dan saya harus tahu. Bahwa saudara dan saya adalah penjaga dan pembawa terang. Apa pemahaman tentang penjaga? Penjaga artinya yang menjaga supaya tidak terganggu. Penjaga artinya yang mengamarkan akan adanya bahaya. Penjaga artinya yang memiliki suatu kepedulian terhadap yang dijaga. Lalu apa itu pembawa terang? Pembawa terang artinya yang membuat orang yang pengertiannya gelap menjadi terang. Pembawa terang artinya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menuntun dan membuat orang matanya melihat dengan lebih baik. Pengertiannya terbuka dengan lebih baik. Karena itu menjadi pembawa terang, supaya kita menjadi pembawa terang berarti kita harus memiliki terang, saudaraku. Kalau tidak, bagaimana saudara menjadi pembawa terang? Saya lanjutkan. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang akan binasa. Kepada siapa? Kepada yang disebut penjaga dan pembawa terang. Dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia. Di mana peringatan terakhir bagi dunia itu disampaikan? Di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Saudara jangan lupakan itu. Di mana peringatan terakhir bagi dunia itu disampaikan? Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat 12. Supaya dunia jangan binasa. Dan kalau saudara nanti membaca Wahyu pasal 16 ayat 9 dan 10, saudara akan melihat di situ, dan mereka yang menyembah binatang itu akan menerima murka Allah. Dan dengan diberikan murka Allah itu, maka berakhirlah cerita keberdosaan di dunia ini. Saya lanjutkan lagi. Mereka telah diberi tugas yang paling penting. Apa itu? Yaitu memberitakan berita dari malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Oh saudaraku, kalau saudara dapat paham ini, maka umat-umat Tuhan tidak boleh mengatakan bahwa buku Wahyu itu buku yang sulit dipelajari. Tapi buku yang sengaja Tuhan bungkus dengan berbagai simbol, agar dengan demikian kita bersandar kepada Tuhan dan mencari dan mencari petunjuk dari Tuhan untuk mengerti buku itu. Karena buku itu adalah buku di mana kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakannya kepada dunia. Amin, saudara. Nah, selanjutnya saudaraku, perhatikan ini. Kebenaran yang paling agung yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada kita untuk diwartakan kepada dunia. Saya mau katakan, apa kebenaran yang paling agung itu? Hanya satu. Yesus Kristus mau mati bagi orang berdosa yang mau menerima Dia sebagai juru selamatnya. Itulah kebenaran yang paling agung. Dan itulah yang sedang dikumandangkan oleh malaikat pertama. Padanya ada Injil yang kekal. Apa Injil? Kabar baik. Apa kabar baik? Yesus mati bagi kita. Berarti Injil itu adalah menyatakan bahwa Yesus sudah mati untukmu dan untuk saya. Karena itu mari sambut Dia. Karena itu mari datang kepadanya. Saudara lihat ini.
Makanya kalau saya ulang kembali, kebenaran yang paling agung yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada kita untuk diwartakan kepada dunia. Saya mau feedback sedikit kepada zona nyaman. Karena zona nyaman manusia sering lupa akan kebenaran yang paling agung yang dipercayakan kepada manusia. Itulah alasannya mengapa judul ini disebutkan panggilan Allah untuk bersaksi. Panggilan Allah untuk misi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia harus diperingatkan. Dan umat Allah harus setia pada kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi dunia harus diperingatkan. Siapa yang memperingatkan saudaraku? Saudara dan saya. Nanti kalau kita punya waktu, kita pelajari lagi bagaimana cara-cara kita harus memperingatkan dunia. Jadi pemberitaan kebenaran ini adalah pekerjaan kita, saudaraku. Jangan pernah berpikir itu pemberitaan hanya pendeta, hanya tua-tua jemaat, hanya bagian daripada departemen PP. Tidak. Semua yang saya sebutkan, pendeta, ketua, departemen PP, departemen sekolah sahabat, itu adalah bagian yang akan mencoba membujuk, yang akan mencoba membimbing, yang akan mencoba mempersiapkan dan melatih supaya apa yang sedang disampaikan di sini boleh berjalan. Saya melihat gereja Mazmur 7 sebagai satu gereja yang luar biasa. Kenapa? Karena sistem untuk bagaimana pekerjaan pelayanan Tuhan ini dijalankan sebenarnya sudah dituangkan dengan begitu rapi dalam berbagai pelajaran atau pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh GC kepada kita. Saudara boleh download dari situs adventist.org tentang pelatihan-pelatihan itu. Nah, saya bacakan berikut ini dikutip dari 9 Testimoni halaman 19. Bukanlah suatu hal yang kecil bahwa nasihat dan rencana Allah untuk dibukakan dengan begitu jelas kepada kita. Saya mau ingatkan saudara, kata-kata ini tolong diperhatikan dengan baik. Bukanlah suatu hal yang kecil bahwa nasihat dan rencana Allah telah dibukakan dengan begitu jelas kepada kita. Berarti ini adalah hal yang besar. Kalau bukanlah suatu hal yang kecil, berarti ini hal yang besar. Kenapa? Karena ini menyangkut nasib seluruh manusia. Adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa untuk dapat memahami kehendak Allah seperti yang telah dinyatakan dalam firman nubuat yang pasti. Jadi di dalam misi itu ada kerinduan atau ada hal yang ingin Tuhan patrikan, yaitu apa? Memahami kehendak Allah. Lalu kemudian kalimat itu berlanjut. Hal ini memberikan tanggung jawab yang berat kepada kita. Kenapa berat? Karena ini bukan main-main, bukan hal kecil. Itu bagian kalimat awal tadi. Allah mengharapkan kita untuk membagikan kepada orang lain pengetahuan yang telah Dia berikan kepada kita. Karena itulah, saya mau tekankan sedikit. Karena itulah, ya, sebagai umat Tuhan saya kira. Oke, mungkin ada yang masih mikrofonnya terbuka. Baiklah. Mungkin saudara-saudara boleh ingat mikrofon kalau boleh ditutup ya sehingga tidak terganggu kita ya. Baik. Karena itulah maka pekerjaan umat Tuhan terbaik juga atau penting atau terbesar atau penting adalah memperkaya diri kita dalam pemahaman akan kehendak Allah, akan pengetahuan tentang Allah dan misinya. Amin. Saudara dapat paham itu ya? Ada boleh yang melambaikan tangan tentang itu? Terima kasih. Itu penting sekali. Lalu kemudian kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara Tuhan menyadarkan umatnya menjadi saksi bagi Allah? Poin pertamanya pindah dari zona nyaman. Kalau tidak mau pindah, Tuhan yang akan memindahkan. Ini luar biasa ini. Jadi agar dapat menjangkau orang lain, Allah bermaksud, nah ini dia, agar dapat menjangkau orang lain, Allah bermaksud supaya kita berpindah dari zona nyaman kita. Kerinduan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, satu suku dan pergaulan sosial dan sejenis yang dapat menuntun kita pada cinta diri dan bahkan pada kejahatan. Allah tidak ingin itu menahan kita dari misi yang Tuhan sedang ingin lemparkan. Jadi perhatikan dia. Jadi Allah ingin kita pindah dari apa? Zona nyaman kita. Nah, saya mau katakan banyak nanti zona nyaman ini, tapi kita lanjut dulu ya. Kejadian pasal 91 sekarang kita lihat.
ketika Nuh keluar dari Batra, perintah Tuhan kepadanya tak berubah seperti perintah yang di Taman Eden. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta apa? Penuhilah bumi. Lalu Kejadian 11 ayat 4. Kalau boleh saudara baca, karena saya tidak akan menggunakan ayat di share screen, tapi saya akan mencoba mengundang saudara untuk membaca. Apa yang dikatakan Kejadian 11 ayat 4? Yang membuat kita melihat manusia ketika sudah merasa nyaman dan tidak lagi ketakutan dengan air bah, atau mungkin karena mereka bisa memiliki kemampuan untuk membuat hal-hal yang bisa menentang air bah, maka dalam Kejadian 11 ayat 4 mereka mulai apa? Mereka mulai melakukan apa yang menyenangkan hati mereka. Apa dikatakan? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa kaitannya dengan Kejadian 9 ayat 1? Tuhan katakan penuhilah bumi, berarti berserak ke bumi. Tapi mereka menginginkan apa? Jangan. Apakah ini merupakan bagian yang saya boleh katakan menentang Allah? Ya. Ini adalah bagian daripada menentang Allah. Pada saat itu manusia tidak berpikir mereka menentang Allah. Yang mereka pikirkan adalah supaya jangan kalau terjadi air bah, mereka tidak akan binasa kalau mereka tidak memiliki persiapan. Tetapi manusia membangun kota dengan tujuan agar tidak berserak memenuhi, bertentangan dengan apa yang Allah sedang rencanakan. Dan perhatikan, setan berupaya membuat manusia menikmati zona nyaman mereka masing-masing. Zona nyaman di sini saya boleh katakan adalah zona nyaman berkarya dan membuat hal-hal yang luar biasa. Sekarang saudara dan saya berada pada zona nyaman yang mana? Zona nyaman yang samakah dengan air bah atau zona yang lebih baik, yang lebih nyaman di zaman sekarang? Saya kira zona nyaman kita lebih besar sekarang. Kenapa? Saudara dan saya sedang berada di zona nyaman untuk kebaktian lewat Zoom. Walau ini efektif. Seperti saudara dan saya di berbagai tempat, ada di sini yang saya lihat dari Tante Kori dari Belanda, ada, dan kemudian yang lebih hebat lagi, orang tidak mau lagi gereja karena ada Hope Channel. Apakah Tuhan menginginkan kita seperti itu? Pertanyakan dirimu. Berikut, zona nyaman kita adalah kita mau datang ke gereja, tidak mau repot, tidak mau bawa Alkitab, tidak mau bawa pelajaran sekolah sahabat, tidak mau bawa lagu Sion, karena semuanya ada dalam satu apa? Handphone. Apalagi zona zaman saudara. Zona nyaman manusia adalah kalau boleh tidak bergerak dari tempat duduknya, tapi menikmati ibadah. Ya seperti yang tadi ya, tetap balik. Nah oleh karena itu, makanya pertanyaannya adalah cara Tuhan menyadarkan umatnya menjadi saksi bagi Allah adalah pindah dari zona nyaman. Yang berikut, kita sekarang harus belajar dulu apa itu bentuk-bentuk zona nyaman. Yang pertama, saya sebutkan menikmati kuliner. Kenapa saya menyebutkan menikmati kuliner? Karena hampir seluruh di tempat, di ganggang, di jalan-jalan, di berbagai tempat, di apa yang saya katakan ya, di lapangan-lapangan, di berbagai tempat destinasi-destinasi, tidak ada yang tidak ada kuliner. Benar? Dan bisnis kuliner pun menjadi bisnis yang menyenangkan. Dan orang sama seperti dikatakan yang diperingatkan oleh Yesus, sama seperti pada zaman air bah, yaitu apa? Makan dan mengawinkan. Makan, menikmati makanan, kuliner. Kemudian apa lagi? Menikmati komunitas orang-orang yang memiliki hobi dan kesenangan yang sama. Benar? Sudah pikirkan. Lalu apa lagi? Menikmati traveling dan jelajah dunia. Kalau orang-orang lain pergi haji, orang Advent pergi apa? Saya mau katakan, saya tidak pernah melarang itu. Tapi ingat, apakah itu menjadi sesuatu zona nyaman saudara? Sehingga saudara merasakan kedekatan dengan surga ketika pergi ke tempat itu. Atau tetap saudara akan menikmati kedekatan dengan surga tanpa harus pergi ke tempat itu karena surga sedang diterangkan di dalam apa? Alkitab. Ingat bahwa umat Tuhan hanya akan memiliki semangat dan keberanian ketika pengetahuan akan firman Tuhan ini ada padanya. Kemudian menikmati dunia politik dan dinamika kelompok entitas. Ini saya coba
analisa sendiri ya, analisa saya. Mungkin saudara tambahkan nanti di dalam analisa saudara yang tidak ada pada di sini. Jadi dunia politik yang menyenangkan, dunia di mana kita bisa berorasi, dunia di mana kita bisa bergabung dengan banyak orang, dan kemudian dunia di mana kita hanya disibukkan dengan berbagai olah kata. Dan kemudian kelompok entitas, kelompok mana saudara berada, di grup mana saudara berada, di partai mana saudara berada, dan di tujuan mana saudara berada. Ini semua membuat kita berada pada zona apa? Nyaman. Kemudian zona nyaman berikut, apalagi tidak mau terlibat aktif di gereja, cukup sebagai pendengar budiman agar tidak menciptakan masalah. Gereja banyak memiliki masalah, sehingga karena banyak memiliki masalah daripada menciptakan masalah, duduk diam saja. Dikasih tugas pun tidak mau, dikasih ambil bagian pun tidak mau. Yang penting saya tidak membuat keonaran. Saya nggak tahu apakah itu saudara sadari apakah itu sebuah zona nyaman atau tidak. Kemudian yang berikut, zona nyaman berikut adalah orang Advent tidak ingin repot karena tidak memiliki banyak pengetahuan, karena sudah banyak yang bisa terlibat. Jadi karena orang sudah banyak yang terlibat, saya nggak apa-apa lah. Saya yang penting di sini saja. Dan saya yang penting setia memberikan persembahan persepuluhan. Cukuplah itu. Zona. Saudaraku tetap menjadi ketua tapi tidak mau yang lain. Kalau tidak ketua, departemen mana dia dikasih pun dia tidak mau. Dan akhirnya dia akan lebih bagus diam dan tidak pernah berbuat apa-apa. Ini zona nyaman orang-orang Advent yang sangat merepotkan dunia pelayanan Kristen kita. Nah, Tuhan mengatakan kita harus pindah dari apa? Zona nyaman. Upaya Tuhan membawa umatnya pindah dari zona nyaman. Lihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memecahkan bahasa orang-orang di zaman Menara Babel. Benar? Kejadian pasal 11. Orang-orang di Menara Babel itu begitu luar biasa dengan pencapaian-pencapaian teknologi, pembangunan menara. Disebut dia menara oleh karena istilah sekarang itu tower. Jadi menara kembar, ya. WTC lebih hebat daripada situ barangkali seandainya Tuhan izinkan. Lalu kemudian mereka asik dengan kemajuan teknologi mereka. Kita pun sedang asik dengan kemajuan teknologi kita. Zona nyaman, Abraham, nyaman di tempat kelahirannya, nyaman di negerinya. Dan kemudian Tuhan katakan engkau harus pergi dari tempat ayah dan ibumu. Dari rumah, dari tempat kelahiranmu, kepada satu tempat yang tidak pernah engkau tahu. Tetapi karena Abraham, seorang yang setia kepada Tuhan, dia tidak pernah tanya Tuhan, Tuhan kemana? Jadi walaupun Abraham merasa nyaman di situ, tapi ketika Tuhan menyuruh dia tidak pedulikan zona nyamannya. Apakah saudara dan saya seperti itu sekarang? Yang ketiga, membiarkan Yehuda ditawan ke negeri Kasdim pada peristiwa tahun 605. Mereka harus ditawan. Kenapa? Mereka sudah asik dengan pemikiran bahwa umat ini adalah umat pilihan Allah. Umat inilah yang akan dipersiapkan masuk surga. Sehingga mereka tidak pernah memandang umat-umat yang lain. Orang-orang di negeri Kasdim, orang-orang di negeri Aram, orang-orang di Bitinia, orang-orang di sini, mereka tidak pedulikan itu. Dan saudaraku, sifat seperti itu ternyata Tuhan tidak suka. Karena itulah Tuhan gunakan dengan bukan gunakan segala cara. Tuhan gunakan kondisi munculnya kekuasaan-kekuasaan baru di dunia untuk membuat dunia mengenal Allah yang luar biasa. Di zaman daripada siapa? Di zaman daripada Babel, dan terus sampai kepada zaman Medo-Persia dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikut, Roh Kudus harus mengubah zona nyaman Petrus yang hanya bekerja bagi orang Yahudi saja, lalu suruh menginjil kepada Kornelius. Saudara boleh lihat itu di dalam buku Kisah pasal yang ke-10. Bagaimana kemudian dikisahkan seorang Kornelius, seorang pemimpin tentara Roma yang terkesima melihat kehidupan dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kalangan orang Yahudi. Dan dia selalu setia membantu pembangunan rumah Tuhan. Oleh karena dia percaya bahwa rumah Tuhan itu adalah milik siapa? Milik Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Kornelius mendapat belas kasihan surga. Lalu malaikat dikirim oleh Tuhan kepada Kornelius. Dan kemudian disuruh untuk bertemu dengan seorang bernama Petrus yang menumpang di rumah Simon. Di rumah Simon penyamak namanya ya. Saudara, saya tidak akan mungkin ceritakan semua ayat demi ayat. Tapi beberapa bagian yang penting nanti akan saya bukakan kepada saudara. Lalu kemudian sebutan-sebutan yang membuat mereka nyaman. Atau sebutan-sebutan yang mereka tidak merasa gusar untuk menyebutkannya. Yaitu apa? Najis. Mereka-mereka yang bukan Yahudi najis.
Ingat masih bagaimana perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus sampai perempuan itu. Apakah seorang Yahudi mau menerima air dari seorang yang namanya orang Samaria? Kenapa perempuan itu bertanya? Jawabnya, karena perempuan itu pun sudah mengerti dengan sangat baik bahwa orang Yahudi memandang orang Samaria itu najis. Karena mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Karena mereka tidak menyembah Tuhan seperti cara mereka. Begitu juga Cornelius, yang adalah orang Roma, bukan orang Yahudi, tapi seorang yang baik. Lalu kemudian momen ini Tuhan gunakan untuk menyadarkan Petrus dengan zona nyaman pikirannya. Ini saya mau katakan zona nyaman pikirannya, bukan hanya zona nyaman di mana saya merasa nyaman, menikmati, tidak diganggu, dan kemudian baik. Bukan. Tapi pikiran juga punya zona nyaman yang Tuhan ingin bongkar supaya sadar bahwa bukan begitu caranya. Dan hasilnya, perhatikan kata-kata Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat ke-36. Mari saya bacakan kepada saudara. Saudara boleh ikuti di dalam Alkitab saudara. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Zona nyaman Petrus mengakui, zona nyaman pikiran Petrus mengakui bahwa orang Yahudilah umat Allah. Yang lain bukan umat Allah. Itu hanya numpang di dunia ini. Dan mereka akan binasa dalam apa kebodohan mereka. Lalu kemudian ayat 35 berlanjut. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Kristus yang ada Tuhan dari semua orang. Sekarang pikiran Petrus mulai terbuka lagi, bertambah dia punya hikmah lagi, bertambah dia punya pemahaman. Namun perhatikan nanti di dalam buku Galatia, Paulus dengan Petrus masih punya apa? Persoalan yang sama. Petrus takut-takut untuk duduk makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Yang kelima, membiarkan orang-orang Kristen mula-mula mengalami penganiayaan yang membuat mereka tersebar ke berbagai negeri di mana mereka memberitakan Injil. Mereka tidak pernah memiliki burden dengan Injil itu. Sehingga mereka menikmati Injil itu dengan sekeliling mereka. Lalu Tuhan pikir, sementara mereka kan sudah mendapat perintah dari siapa? Dari Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19. Apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan begitu. Berarti kalau jadikan semua bangsa muridku, pergi. Bukan hanya di sini. Dan karena itulah Tuhan izinkan penganiayaan membuat mereka terserak kemana-mana. Dan hasilnya, saudara tahu, banyak orang-orang di Eropa menjadi Kristen. Dan hampir seluruh Eropa kemudian sekarang sudah dikenal dengan Kristen. Jadi penganiayaan seringkali menjadi cara yang dimanfaatkan Tuhan untuk menjalankan misi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Dan saudara boleh kembangkan juga ini dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa Tuhan menginginkan umatnya pindah dari zona nyaman mereka? Ini salah satu menjadi tantangan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, saya mau coba berikan beberapa catatan. Dari catatan ini sebenarnya Tuhan ingin kita jangan bergantung kepada kehebatan dan pengetahuan kita. Karena dengan itu kita akhirnya akan meninggalkan rencana Allah. Perhatikan kutipan ini. Para penghuni dataran Sinear. Siapa yang dimaksud di sini? Adalah Nimrod yang membangun 3 kota. Sinear salah satunya dan Babel kemudian. Ada satu lagi kota saya lupa namanya, mungkin saudara bisa bantu saya nanti. Yang penting Sinear adalah kota yang dibangun oleh Nimrod. Kemudian karena para penghuni dataran Sinear mendirikan kerajaan mereka untuk meninggikan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Itu dia. Nyonya White pernah mengatakan dalam buku Peristiwa-peristiwa zaman, WTC, gedung yang disebut WTC belum ada WTC dalam zaman Nyonya White, tapi gedung-gedung pencakar langit yang dibangun di kota New York dibangun untuk meninggikan manusia. Hal yang sama terjadi pada zaman dulu. Dan kemudian Tuhan katakan kepada Nyonya White, dia melihat bangunan itu rubuh, meleleh seperti kayak apa? Seperti kayak hancur, meleleh. Nah, saudara kalau lihat bagaimana video yang menunjukkan kehancuran WTC, sangat exactly, hampir precise lah saya katakan itu. Apa yang dikatakan Nyonya White. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ini.
Saudara harus melihat, meninggikan diri membuat kita berada pada zona nyaman kita. Seandainya mereka berhasil dalam apa? Meninggikan diri. Sebuah kekuatan besar akan berkuasa. Dan itu akan menyingkirkan kebenaran dan meresmikan sebuah agama baru. Seandainya mereka berhasil. Karena Tuhan tahu ujungnya kemana, maka Tuhan turun dari surga. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dunia tanpa saksi-saksi baginya. Pada waktu itu ada orang-orang yang merendahkan diri mereka di depan Tuhan dan berseru kepadanya, ya Tuhan, mereka ngomong, perantarailah antara tujuan dan rencana serta cara-cara manusia. Jadi saudaraku, itu makanya kita harus sadar Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu permainan-permainan manusia dan Allah lebih pintar lagi bermain kalau saudara mau sadar dan mau mengerti. Lalu selanjutnya, mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Penyebaran ini adalah cara untuk membuat bumi penuh dengan manusia. Dan dengan demikian tujuan Tuhan tercapai melalui cara-cara yang digunakan manusia untuk mencegah pengganapannya. Saudara lihat, Allah tidak akan pernah berhenti dalam misinya. Sekali misi itu digelontorkan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa mencapainya. Itu makanya saya teringat kepada kata-kata Yesus mengatakan apa? Saudara ingat? Jika kamu menahan anak-anak ini, atau jika tidak ada pun yang mau bekerja bagi Tuhan, batu-batu ini katanya apa? Akan berbicara. Saudara lihat itu, artinya apa? Allah tidak akan pernah dikalahkan oleh kegagalan manusia. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, ingatlah bahwa itu adalah bagian daripada menyadarkan kita. Kalau Tuhan masih mau menggunakan kita, itu berarti kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mau menggunakan kita, wow, itu berarti kita diambang bahaya, saudara. Selanjutnya dikutip dari buku Conflict and Courage halaman 43, tulisan Nyonya berkata begini. Pada zaman kita, Tuhan menghendaki agar umatnya tersebar di seluruh bumi. Mereka tidak boleh menjajah. Yesus berkata, pergilah ke seluruhnya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Matius 16 ayat 15. Apa yang kita boleh lakukan ketika kita pergi berserak ke seluruh bumi? Hanya satu. Sampaikan Injil. Dan itulah yang kemudian diulang oleh malaikat itu. Malaikat pertama yang tampak di langit itu mengatakan, padanya ada Injil yang kekal. Dan dengan Injil yang kekal itu dia berseru kepada bumi. 3 hal. Bahkan 4. Takutlah akan Allah, muliakanlah dia, dan sembahlah dia. Dan yang keempat, berkaitan dengan muliakanlah Allah, karena telah tiba saat apa? Penghakiman. Ingat, penghakiman yang dimaksud di sana adalah memastikan sikap kita. Jadi saudaraku, kalau pertanyaan ini kita ulang kembali, mengapa Tuhan menginginkan umatnya pindah dari zona nyaman mereka? Saudaraku, ada satu kutipan dari Sons and Daughters of God halaman 242 yang berkata begini. Dunia ini telah ditunjuk sebagai teater. Tahu teater? Tempat pertunjukan. Yang akan menjadi tempat pertarungan besar antara yang baik dan jahat. Antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di tempat yang netral. Manusia harus menerima atau menolak penebus dunia. Semua orang adalah saksi. Baik untuk atau melawan Kristus. Baik untuk Kristus atau melawan Kristus. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia sehingga mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan mereka yang diadopsi yang telah saya ulang, sehingga mereka apa? Sehingga mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Maka karena itulah mereka harus apa? Menjadi panji-panji bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pikirkan ketika saya membacakan kutipan ini? 1. Jangan pernah nyaman dengan apa yang menjadi posisi. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau inginkan aku harus perbuat. Saudara tahu kalimat yang barusan saya sampaikan itu siapa yang pernah katakan itu? Paulus. Ketika Paulus telah dibuka, sudah dibawa bertemu Ananias. Dan ketika Paulus sudah mendengarkan bahwa Yesus Kristus yang dianiaya itu. Dan Yesus Kristus mau memberikan dia bertemu dengan seseorang di satu tempat, yaitu dia dengan Ananias. Paulus bertanya lebih dahulu, Tuhan, apakah yang engkau inginkan
aku perbuat. Lalu Tuhan katakan, pergilah ke Ananias, nanti akan diberikan petunjuk kepada. Pertanyaan saya sekarang adalah, seberapa sering kita bertanya seperti Paulus, sehingga kita tidak mendahulukan kenyamanan kita, tapi mendahulukan keinginan Allah. Amin. Luar biasa. Nah, sekarang perhatikan kutipan ini. Duta Kristus yang setia tidak malu membawa panji-panji kebenaran. Ia tidak berhenti memberitakan kebenaran. Yang menyakitkan bagi saya umat Tuhan, sudah mulai malu dengan integritas kita. Kenapa saya katakan begitu? Ya sudah banyak umat Tuhan yang minum teh. Nggak merasa lagi beban bagi dia. Wah, orang Advent sudah salah ini. Ya kalau sudah Tuhan katakan lewatnya nyawa minum teh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau Tuhan katakan bawa kopi tidak boleh, nggak boleh. Wah, tapi kan orang-orang Advent di Eropa minum kopi. Kenapa menjadi standar kita orang? Bukankah kita dapat membaca? Bukankah firman itu datang dari pena inspirasi yang diilhamkan oleh Tuhan? Terima saja. Karena Tuhan sedang membentuk Allah dalam penurutan. Karena Tuhan sedang membentuk saudara dalam penurutan. Bukan melihat orang. Nah ini mungkin saya agak keras menyampaikan, mohon maafkan saya. Tapi saya harus katakan dengan tegas, itulah yang penting. Karena ketika umat-umat Tuhan berani menampilkan warnanya dan tidak pernah malu dengan warnanya, saudara dan saya akan siap untuk mengubah dunia, menjungkir balikkan dunia. To turn the world upside down. Nah itu satu tema kapan itu pernah saya ingat itu ya. To turn the world upside down. Kalau mungkin saudara boleh mengingatkan saya, itu ada pernah sebuah tema dalam sebuah konferensi kah itu, dalam sebuah kongres kah itu, saya lupa itu. Tapi ini yang Tuhan, ia tidak berhenti memberitakan kebenaran. Betapapun tidak populernya kebenaran itu. Kadang-kadang orang Advent malu dengan kebenaran yang dimiliki. Kita aneh sendiri ya. Kenapa kita aneh sendiri ya? Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Saudaraku, saya mau buka pikiran saudara yang hadir di Zoom ini, yang sekarang sudah ada 96 partisipan ini. Jangan pernah malu dengan warnamu. Dunia saja sudah bangga dengan orang Advent. Kenapa saudara menjadi malu? WHO saja sudah menghargai pola hidup orang Advent menjadi sebuah pola hidup yang baik dan memiliki ketahanan usia yang lebih besar daripada manapun. Kenapa saudara menjadi malu? Saya tambahkan. Saya lanjutkan. Para misionaris bagi Allah dipanggil untuk menghadapi bahaya, menanggung privasi, dan menderita celaan demi kebenaran. Tetapi di tengah bahaya, kesulitan, dan celaan, mereka tetap harus mengangkat panji-panji kebenaran tinggi-tinggi. Dan ketika itu dilakukan, saudara tahu, keajaiban yang pernah saudara-saudara tuntut, di mana mujizat bagi orang Advent, akan terjadi di saat ini. Makanya pernah saya katakan dalam sebuah khotbah, mujizat terbesar akan terjadi ketika kita berada di jalan penurutan kepada kehendak Allah. Tapi mujizat yang luar yang sedang dituntut hanyalah mujizat kulit-kulitnya yang hanya mempesona mata, mempesona perasaan. Selanjutnya, Reflecting Christ halaman 347. Saksi-saksi akhir zaman ini adalah para prajurit Yesus Kristus yang berani. Siapa itu? Saudara dan saya. Mereka adalah utusan-utusan kebenaran, wakil-wakil Kristus yang menyatakan kemenangan kasih karunia. Karena itulah saudaraku, bukan kebetulan saudara menjadi Advent, bukan. Nah pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan menginginkan umatnya pindah dari zona nyaman? Saya mau katakan dalam satu kalimat singkat begini, supaya menjadi berkat bagi seluruh dunia. Amin. Saudara setuju? Tambahkan tangan. Jadi menjadi berkat bagi seluruh dunia dengan memberitakan rencana keselamatan kekal bagi seluruh dunia yang akan binasa dalam dosa. Nah, saudaraku, sebenarnya pelajaran ini sudah perlu selesai bagi kita. Karena itulah sebenarnya. Tapi bagaimana janji berkat keselamatan itu menjadi fokus pemberitaan para nabi dari berbagai zaman. Saya mau membawa pikiran saudara dulu kepada satu ayat yang pemula, yang dimana dijanjikan sebuah penyelesaian persoalan manusia terhadap kematian atau terhadap dosa. Kejadian 3:15. Masih ada yang ingat ayat ini? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan apa? Perempuan ini. Antara keturunannya dengan apa? Keturunanmu. Keturunannya menyebut perempuan akan meremukkan kepala. Tapi keturunanmu akan apa? Mematuk tumitnya. Apa artinya? Sejak saat itu Allah ingin memberikan berkat lewat perempuan. Perempuan siapa? Umatnya. Perhatikan wahyu 12.
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Perempuan yang berselubungkan sinar matahari adalah gambar umatnya. Lewat umatnya, dunia akan mendapat berkat. Amin, saudara. Siapa umatnya? Saudara dan saya. Lalu kemudian kejadian 17 ayat 19. Tapi sebelum kejadian 17 ayat 19, masih ingat ketika Abraham dipanggil? Saudara boleh baca dulu kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abri katakan di sana. Ketika Abraham dipanggil, ada satu hal yang menjadi alasan Tuhan mengapa Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari tanah, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi besar, menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Lalu kemudian ayat 3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang apa? Yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara tahu apa maksudnya itu? Olehmu semua kaum di muka bumi. Olehmu, mu itu Abraham. Lalu Abraham apa yang dia miliki? Dia tidak memiliki anak. Karena itulah Tuhan berikan Ishak. Dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, terus kepada Yehuda, terus kepada sampai kepada Yesus Kristus. Seluruh dunia, seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat. Apa berkat itu? Berkat kabar baik. Apa kabar baik itu? Yesus mau mati untuk orang berdosa. Itulah berkat. Jadi Allah memelihara garis keturunan yang akan menggenapi kelahiran anak perjanjian itu. Di dalam Kejadian 17 ayat 19. Lalu di Bilangan 24 ayat 17, Musa berkata apa? Oh, Musa berkata begini, saudara. Mari kita baca ini. Dia sangat rindu melihat siapa? Dia yang dijanjikan itu. Makanya di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17 dikatakan apa? Ayat 17. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari sekarang. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Oh sorry, bukan Musa yang melihat ini. Bileam yang mengatakan ini. Nah, janji datangnya sang anak perjanjian, berkat keselamatan bagi dunia, diperlihatkan kepada siapa? Kepada Musa dan Bileam. Dalam hal ini Bileam ya, tolong diganti nanti. Kalau saudara sudah mendapatkan PowerPoint ini. Jadi kemudian Yesaya 9 ayat 6, apa dikatakan? Bahwa seorang anak akan lahir dari seorang anak darah. Dan dia disebut anak apa? Anak perjanjian. Anak apa? Raja damai. Dan Bapa yang kekal. Dan itu diulang seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3, dan seperti yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 17 ayat 19, Bilangan 24 ayat 17, diulang lagi pada nabi-nabi yang berikut. Kedatangan anak perjanjian itu diperjelas. Dan kemudian para nabi pun menyampaikannya dengan sebutan yang lebih jelas. Nah, sekarang untuk mencapai inilah Allah. Ketika melihat umatnya lalai menjalankan misinya, maka dia memanfaatkan kondisi zaman menjadi jalan penyelesaian misi. Coba saudara pahami kutipan itu. Allah dia memanfaatkan kondisi zaman menjadi jalan penyelesaian misinya. Itulah makanya Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego bersama 10.000 buangan yang dibawa oleh pasukan daripada Nebukadnezar ke tanah Kasdim menjadi berkat. Esther dan Mordekhai menjadi berkat. Siapa lagi? Banyak orang yang tidak disebutkan dengan baik. Ezra, Nehemia juga menjadi jalan berkat. Sehingga dengan orang-orang ini, orang raja-raja orang kafir mengenal nama Tuhan. Amin, saudara. Kita membaca bahwa Allah mencobai Abraham. Juga dia mencobai anak Israel. Ini berarti dia mengizinkan kepada keadaan yang terjadi untuk menguji iman mereka dan menuntun mereka untuk mencari pertolongannya. Jadi dua, menguji iman mereka, lalu kemudian dengan itu mereka dituntun untuk mencari pertolongan. Allah mengizinkan pencobaan datang kepada umatnya saat ini agar mereka menyadari bahwa dia adalah penolong mereka. Jadi kalau pertanyaan itu bagaimana janji berkat keselamatan itu menjadi fokus pemberitaan para nabi dan dari berbagai zaman, jawabnya adalah karena dalam perjalanan zaman umat Tuhan selalu menghadapi kesulitan karena melalaikan janji itu, dan Tuhan ingin memanfaatkan kesempatan itu. Kembali kepada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tadi kita sudah baca. Sekarang perhatikan.
kita membaca bahwa Allah mencobai Abraham, bahwa dia mencobai anak-anak Israel, ini berarti dia mengizinkan keadaan yang terjadi, menguji mereka dan menuntun mereka untuk mencari pertolongannya. Allah mengizinkan pencobaan datang kepada umatnya saat ini agar mereka menyadari bahwa dia adalah penolong mereka. Selanjutnya, kutipan dari SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 1094 yang merupakan kutipan dari pernyataan yang White. Dikatakan, apakah pencobaan itu? Pencobaan adalah sarana yang digunakan untuk menguji dan mencobai mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Perhatikan, pencobaan adalah sarana yang digunakan untuk menguji. Jika mereka mendekat kepada siapa? Kepadanya ketika dicoba, dia akan menguatkan mereka untuk menghadapi pencobaan tersebut. Jadi jangan lupa, Allah memanfaatkan segala-galanya. Kita tidak berada pada zona nyaman, berarti kita berada pada kondisi yang agak sedikit sulit. Tapi kondisi sulit itu direncanakan atau dimanfaatkan oleh Allah. Itu makanya saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat ayat ini. Roma 8 ayat 28. Saudara boleh baca sekarang. Saya sedikit banyaknya hafal ayat ini. Dikatakan, kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kritis, dalam keadaan hampir tak berdaya, dalam keadaan apa saja sebutkan. Tapi Tuhan bekerja. Dan apa dikatakan? Membuat semua kondisi itu menjadi jalan berkat bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari sejarah para nabi jilid 1 halaman 141. Dikatakan kepada Abraham apa? Abraham tidak dapat menerangkan pimpinan Allah. Ia belum mengerti sepenuhnya akan apa yang diharapkan. Tapi ia berpegang teguh pada janji itu. Karena itulah dikatakan begini. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu besar. Dan engkau akan menjadi berkat. Dengan doa yang sungguh-sungguh, ia memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan hidup daripada para pengikut. Dan juga kawanan kambing domba. Tetapi ia tidak membiarkan keadaan sekeliling mengguncangkan imannya akan firman. Untuk melepaskan diri dari bala kelaparan, ia pergi ke Mesir. Ia tidak tinggalkan Kanaan. Atau dalam kesulitan kembali ke Ur Kasdim, dari mana ia terdatang. Di mana tidak pernah kekurangan roti. Tapi ia mencari satu tempat perlindungan sementara yang paling dekat ke negeri perjanjian. Dengan maksud untuk segera kembali ke tempat yang ditetapkan Tuhan baginya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika ada pun kesalahan yang digunakan, ada pun kesalahan yang pernah dilakukan oleh Abraham, tetapi kemudian kesalahan itu menjadi jalan berkat bagi siapa? Bagi Firaun. Karena Firaun hendak bermaksud mengambil istrinya dengan tulus. Dan Tuhan mengatakan, engkau memang tidak salah, karena itulah engkau saya peringatkan, karena dia adalah seorang nabi, jangan ganggu dia. Dan dengan itu kemudian Tuhan memberkati Firaun dan istrinya, melahirkan anak-anak yang baik, sehat baginya. Saudara lihat, segala sesuatu Allah manfaatkan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itulah Tuhan tidak mau kita asik dengan zona nyaman kita. Dapat paham? Nah, sekarang kalau kita lihat gereja mula-mula dengan pengalaman zona nyamannya. Ini dia, gereja mula-mula masih mengikuti pola Yahudi dalam menempatkan diri mereka dalam rencana keselamatan. Apa itu? Mereka adalah orang umat yang diselamatkan itu, dan yang di luar Yahudi tidak mendapat bagian di dalamnya. Lalu Roh Kudus datang kepada Petrus untuk mengajarkan bahwa semua orang sama di depan Allah dan mendapat bagian dalam misi keselamatan. Saudara sudah baca tadi kisah pasal 10 ayat 34 dan 36. Karena itulah setiap umat Tuhan adalah saksi bagi Allah. Dimulai dari lingkaran yang terdekat, makin meluas sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu apa makna pelajaran ini kepada saudara? Makna pelajaran ini kepada kita sekarang. Apakah dengan kondisi sekarang ini, umat-umat Tuhan, sadarkah mereka sedang dalam posisi nyaman? Zona nyaman umat Allah mula-mula adalah pandangan yang lama, masih melekat di diri mereka. Zona aman atau zona nyaman umat Advent apa? Saudaraku, seperti yang saya buka dari awal tadi, ya saudara boleh lihat. Zona nyamannya apa?
bangga dengan menjadi umat Advent, tapi tidak pernah mengerti mengapa menjadi Advent. Saudara boleh tambahkan. Lalu kemudian Allah yang memberi nama Kristen, memberi nama mereka Kristen. Apa artinya itu? Pengikut Kristus. Inilah satu nama kerajaan. Diberikan kepada semua yang menggabungkan diri dengan mereka. Menggabungkan diri mereka dengan Kristus. Jadi saudaraku, jangan lupa. Nama Kristen adalah menggambarkan kerajaan kasih karunia yang ada di dunia. Sekarang kita coba baca Yakobus 2 ayat 6 dan 7. Injil sering membawa kepada kesulitan. Yakobus 2 ayat 6 dan 7 apa dikatakan? Mari kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, karena ini berada di Zoom, jadi saya tidak memberikan kesempatan kepada saudara, tapi saudara boleh ikutilah dengan membuka kitab saudara dan saya akan bacakannya kepada saudara. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama Allah yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Apa maksudnya ini? Kita seringkali pilih-pilih orang untuk kita layani. Karena dia miskin, kita tidak terlalu concern dengan dia atau tidak respect dengan dia. Tapi karena dia kaya, kita memberikan pelayanan. Lalu Tuhan katakan, kamu menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Itu maksudnya apa? Supaya kita jangan sampai salah mengambil posisi. Petrus melihat kesalahannya dalam mana dia telah jatuh dan segera memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sesuai dengan kekuatannya. Allah yang mengetahui akhir segala sesuatu sejak awal, sejak dari permulaan. Sorry. Ini ada sedikit salah pencet. Sejak dari permulaan apa dikatakan? Memberi kesempatan kepada Petrus menyatakan kelemahan tabiatnya supaya rasul yang sudah diuji ini menyadari bahwa tidak ada sesuatu dalam dirinya yang patut disombongkan. Baik. Waktu kita sudah mau selesai. Nah, ini beberapa bagian terakhir, ini hanya beberapa slide lagi, yaitu perhatikan. Jadi gereja mula-mula dalam pengalaman zona nyaman itu, kita melihat bahwa Allah menggunakan caranya untuk mereka menjadi saksi sampai kepada ujung-ujung bumi. Jadi Kristus mencoba mengajar murid-muridnya bahwa kebenaran dalam kerajaan Allah tidak ada garis pemisah, tidak ada kasta, tidak ada keningratan, bahwa mereka harus pergi kepada segala bangsa, membawa mereka kepada kabar keselamatan tentang kasih Kristus. Saya ingin sedikit ingatkan saudaraku, seringkali gereja Masihat ke-7 adalah gereja keluarga. Saudara kalau membuat gereja Masihat ke-7 sedang menjadi gereja keluarga, itu saudara sedang membatasi pergerakan gereja itu untuk menjadi saksi yang kuat bagi dunia. Apapun alasannya, gereja Masihat ke-7 tidak boleh menjadi gereja keluarga. Di dalamnya harus ada apa yang disebut dengan keadilan tempat, keadilan memperlakukan orang sama, keadilan dalam mengambil bagian bersama-sama. Saya tidak perlu lanjutkan lagi, ini saudara-saudara mungkin boleh baca kembali. Lalu sekarang perhatikan panggilan Allah bagi kita dengan pelajaran ini. Tinggalkan zona nyaman, mulailah di tempat di mana engkau berada. Umat Allah harus kembali kepada misi Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 apa? Jadikan semua bangsa murid. Di dalam Wahyu 14 ayat 6-12, amarkan dunia agar kembali kepada Allah dan menyembah Dia melalui tuntutan Injil yang kekal karena kesudahan zaman sudah tiba. Terkadang orang-orang hanya tertarik untuk pergi ke negara yang jauh dengan kebudayaan yang baru untuk menjadi saksinya dan mendapat gelar misionaris, mendapat gelar evangelis. Tapi mereka tidak bersaksi kepada orang-orang di sekitar mereka sekarang. Kita harus memulai di mana kita berada dan bergerak di sana sesuai dengan tuntunan apa? Tuhan bagi kita. Selanjutnya dikatakan, kita sudah mendekati apa? Akhir dari sejarah apa? Bumi. Sebentar lagi kita akan berdiri di dalam tahta putih yang besar. Maksudnya apa? Tahta yang akan menghakimi kita. Apakah kita orang layak masuk surga atau tidak. Kesempatan Anda untuk bekerja akan segera berlalu. Oleh karena itu bekerjalah selagi masih ada kesempatan. Dengan pertolongan Allah setiap orang yang percaya yang sejati dapat melihat di mana ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah. Kehendak itu menjadi maha kuasa. Dan bekerja dapat menciptakan peluang.
Karena itulah saudara-saudaraku, saudara dipanggil untuk itu. Perhatikanlah jiwa-jiwa yang berhubungan dengan Anda. Perhatikanlah kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun pada waktu kepada mereka. Janganlah menunggu perkenalan atau sampai Anda mengenal mereka. Sebelum Anda berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa sekitar Anda. Jika Anda mau bekerja dengan sungguh-sungguh, jalan akan terbuka bagi Anda untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bersandarlah pada lengan ilahi untuk mendapatkan hikmat, kekuatan, dan keterampilan untuk pekerjaan yang telah Allah berikan kepadamu untuk dilakukan. Ini dikutip dari Our High Calling halaman 290. Nah, saudaraku, amanat agung itu sangat jelas. Apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi itu adalah benar-benar satu perintah untuk pergi ke tempat lain, teristimewa ke bangsa-bangsa lain. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari pekerjaan Kristus, dari kerjaan Kristus. Murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Tapi ingat, jangan tadi ya penekanannya kan nggak perlu jauh-jauh. Di samping kita, di tetangga kita, di tempat pekerjaan kita. Berdoa supaya ada cara bahwa mereka harus disentuh. Jadi saudara-saudaraku, apa yang sedang mau disampaikan kepada kita? Dalam dunia kita ini banyak yang lebih dekat kepada kerajaan Allah daripada yang kita sangkakan. Dalam dunia yang gelap karena dosa, Tuhan mempunyai banyak permata kepada siapa ia akan memimpin pesuruh-pesuruhnya. Karena itu bergerak keluar tuasnya. Di mana-mana ada mereka yang mau berdiri untuk Kristus, banyak orang akan menghargai kebijaksanaan Allah melebihi keuntungan dunia dan akan menjadi pembawa yang setia, pembawa terang yang setia. Kalau kita mau bergerak untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, saudaraku, kesimpulanlah sekarang ya, kesimpulan. Seringkali manusia tidak menyadari untuk apa mereka hidup di dunia. Dan milik siapa mereka. Dan apa yang menjadi kewajiban manusia kepada Tuhan mereka atau Tuhan mereka. Setiap orang harus menyadari bahwa dia adalah misionaris bagi Allah yang diserahi tugas untuk memanggil dunia kembali kepada Allah Sang Pencipta dan pemilik mereka. Karena itulah Tuhan ketika manusia tidak menjalankan misinya, maka Tuhan akan menggunakan kondisi dunia untuk menjadi jalan menyelesaikan tuntutan misinya yang ditetapkan untuk diselesaikan bagi dunia yang mau binasa ini. Ini saya dapat katakan begini. Saudaraku, dengan kemajuan teknologi ini, ketika penghalang-penghalang itu masih tetap mewarnai pergerakan umat Tuhan, sekarang penghalang itu tidak lagi. Kita sudah bisa berkomunikasi langsung, wajah demi wajah, di rumah masing-masing. Sekaranglah saatnya manfaatkan ini, kecanggihan teknologi ini. Kita jangan asik hanya melihat video di Facebook, video di TikTok, video di YouTube, kemudian ber-TikTok ria, ber-Facebook ria. Tetapi gunakan kesempatan itu untuk menuangkan kalimat-kalimat yang menggugah hati orang di laman-laman Facebook Anda, di laman-laman WhatsApp Anda, di laman-laman apa saja yang Anda miliki, yang merupakan mesin medsos yang sering Anda gunakan. Dan perhatikan, dan segala konsekuensi dari misi itu, Allah sudah siapkan segala pengawalan malaikat surgawinya untuk membuat dunia menyadari bahwa surga concern terhadap keselamatan manusia. Apakah ini doa dan harapan saudara? Kalau iya, Tuhan kiranya memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita dari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ketiga. Demikian pelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Joseph Ringo yang sudah membawakan pelajaran dengan begitu baik, ya, panggilan Allah untuk misi. Dan saatnya kita masuk kepada ruang tanya jawab. Ya, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dan kepada semua partisipan yang hadir, boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan juga bagi mereka yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand ya, supaya kelihatan dan akan saya panggilkan. Ada beberapa yang bertanya, kemana Pendeta Kuntara? Iya, mohon maaf Pendeta Kuntara, beliau sekarang sedang di dalam pesawat ya, menuju California karena ada pelayanan di sana sepanjang minggu ini. Baik, kita akan membaca pertanyaan dari Foxy Gerungan.
Selamat Sabat ini Bro Foxy. Selamat Hari Sabat Pendeta. Misi Yesus datang ke dunia adalah menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus menebus semua orang atau hanya menebus orang yang percaya kepadanya? Nah, lebih lengkapnya adalah menebus semua orang yang percaya kepadanya. Jadi gitu. Jadi nggak boleh sepenggal. Semua orang yang percaya kepadanya. Dan akhirnya lengkaplah pengertian kita. Itu dia jawabannya. Terima kasih. Itu jawabannya ya. Jadi Iya. semua yang percaya kepadanya ya. Kalau nggak percaya, enggak ya. Ya enggak dong. Itu kata kunci yang sederhana itu. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, Iya. semoga itu menjawab ya, Bro Oksi. Selanjutnya Dr. Raymond. Orang yang percaya akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Orang percaya ada yang berdasar penurutan dan perbuatan, ada yang hanya kasih karunia. Apakah yang firman tegaskan dalam hal ini? Iya. Orang percaya akan diselamatkan. Yohanes 3:6. Orang percaya ada yang berdasarkan penurutan dan perbuatan yang hanya kasih karunia. Ada yang hanya karena kasih karunia. Apakah yang firman tegaskan? Jadi dengarkan. Kasih karunia membawa kita pada jaminan lepas dari konsekuensi dosa. Itu poin pentingnya. Kasih karunia. Karena itulah Yesus mati dalam bentuk anak domba. Dan sesudah lepas dari konsekuensi karena ketidakturutan kita kepada kehendak Allah, kita dimasukkan kepada sebuah tempat di mana kita dilatih kembali untuk percaya kepada Allah dan mengikuti Allah, dan itulah penurutan. Jadi saya mau katakan begini, kasih karunia memberikan kita kesempatan kembali untuk mengulangi memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau tidak ada kasih karunia, kita tidak akan mendapatkan kesempatan, kita binasa. Jadi Adam akan tidak ada dan saudara tidak ada. Kalau Adam tidak ada, saudara saya tidak ada. Mungkin Yesus sudah gunakan lagi yang lain, tapi bukan begitu prinsip Yesus. Dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa kasih besar Allah itu tidak pernah dikalahkan oleh dosa. Makanya sekali dosa umar seperti kain biji dan kemudian merah seperti kain kesumba, putih seperti tidak pernah tercacat merah. Nah, itu maksudnya saudara. Jadi perbuatan itu adalah bagian daripada memulihkan kita kepada hubungan dengan Allah. Karena kita sudah diselamatkan. Jadi diselamatkan lebih dahulu. Jadi kasih karunia itu melepaskan kita dari konsekuensi dosa. Sesudah lepas dari konsekuensi dosa, kita dimasukkan ke sebuah tempat untuk memulai sebuah hidup baru. Dan hidup baru itu ditandai dengan apa? Iman yang hidup. Ah, ini dia. Jadi iman yang hidup itu apa? Iman yang ditandai dengan penurutan. Jadi kalau boleh saya katakan, iman dan penurutan adalah dua sisi mata uang tidak bisa dilepas. Saudara tidak boleh membeli ke satu warung lalu kemudian bagian sisinya yang ke saudara kasih. Ah, ini sisi yang ini ku kasih sama kami, yang sisi ini ku lepas. Bisa. Bisa saudara tarik sebuah uang. Oh, sisi ini sama kamu dulu ku kasih. Sisi ini bisa. Nggak bisa. Nggak jadi uang nanti dia. Jadi saudara dapat bayangkan seperti itu ya. Terima kasih untuk Dr. Raymond yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta jawabannya. Kembali saya bacakan pertanyaan dari Ibu Winnie Revlin Pesik. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaannya adalah, proses apa yang harus kita lalui sebelum menjadi pekabar Injil? Ini bagus sekali. Tadi ada di dalamnya. Yang pertama, penuhi pikiran kita dengan pengetahuan tentang kasih karunia Allah. Ikuti Divulgence. Oh, ini promosi nih. Ya. Kenapa saya katakan? Saya concern sekali dengan pekabaran 3 malaikat ini. Andaikan kita lebih awal mengetahui pelajaran ini, saudara dan saya akan bersemangat untuk menyampaikan Injil. Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah artinya adalah kita menjadi penurut kepada Allah yang didasarkan rasa hormat kepadanya. Apa artinya memuliakan Allah? Kita bekerja bersama-sama dengan Allah dalam pekerjaan rencana keselamatan. Apa itu yang disebut Injil yang kekal? Injil yang kekal itu adalah Yesus mau mati bagi kita.
Saudara, sederhana-sederhana, bukan? Nah, oleh karena itu proses yang pertama kita harus lakukan adalah, yang pertama adalah bangun hubungan dengan Yesus. Dengan bangun hubungan kepada Yesus berarti itu membaca, berdoa. Jadi membaca Alkitab, berdoa, itu adalah meditasi. Dengan itu kita akan dipenuhi Roh Kudus. Nah, ada banyak orang yang ketakutan begini. Waduh, saya nggak seperti pendeta. Nggak ada seperti itu, saudara. Karena pekerjaan Injil Tuhan yang akan memanfaatkan saudara di zona di mana Tuhan tahu ini yang perlu dilakukan. Ini yang bisa kamu gunakan. Saya mau ambil sedikit cerita ilustrasi, saudara. Ada seorang tukang kue yang menjadi anggota jemaat gereja Advent. Dan kemudian dia mendapat seminar pada hari Sabat itu bahwa dia harus menginjil. Kalau tidak menginjil, kita tidak masuk surga. Wow, luar biasa ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu penjual kue ini? Satu kali, ibu penjual kue ini, di tetangganya ada kedatangan warga baru, pengantin baru. Jadi dia pikir, apa yang mau saya buat? Saya nggak tahu menginjil. Tapi dia ingin berbuat kebaikan. Jadi setiap kali ibu ini pagi, karena dia sudah membuat roti pada malamnya dan pagi sudah siap untuk disebarkan, maka dia sisakan roti itu kepada pengantin muda ini atau pengantin baru ini. Lalu kemudian dia ketuklah pintu rumah itu. Siapa ada, katanya. Lalu kemudian dibuka. Oh, ibu, iya saya tetangga sebelahmu. Kami senang kalian sudah berada di sini. Ini ada kue yang saya buat sendiri. Saya mau berikan kepada kamu. Oh, ini berapa harganya, Bu? Oh, enggak usah dibayar. Ini hanya pemberian saya kepada kalian. Oke, akhirnya dia pulang. Besoknya lagi dia ketuk lagi. Siapa ada? Dibuka. Oh, ibu lagi. Iya, saya sudah siapkan roti yang lain untuk kalian. Boleh diambil. Berapa harganya? Oh, enggak usah. Saya memang sengaja kasih. Lalu kemudian begitu terus sepanjang minggu sampai hari Sabtu. Kemudian si ibu muda ini, pengantin baru ini mulai berpikir, oh ibu itu tidak datang dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Terus, tapi kenapa nggak datang? Dilihat, terkunci rumahnya. Ya sudah, terkunci rumahnya berarti keluar. Lalu kemudian hari Minggu datang lagi. Siapa ada? Oh, itu pasti si ibu, kata suaminya kepadanya. Bukalah, itu pasti si ibu. Oh iya. Oh, ibu, iya. Iya, saya sudah siapkan ada roti ini. Dan kemudian dikatakan, iya, kemarin kami menunggu ibu memberikan roti kepada kami. Kemana? Oh, saya ke gereja. Ke gereja? Gereja apa itu? Apa ada gereja orang ada hari Sabtu ada orang gereja? Ada, kami. Gereja apa itu? Oh, saya nggak bisa terangkan, tapi kalau ibu mau, saya bisa suruh pendeta saya untuk datang. Dan akhirnya karena rasa ini masih perkenalan awal, kemudian oh nggak usah repotkan pendetanya, nggak apa-apa ya. Dan terus berlangsung setiap minggu dia berikan roti, setiap minggu dia. Hari Sabat berikutnya dia nggak datang. Oh berarti si ibu pergi ke gereja. Minggu dia datang. Dia bilang lagi begini, Bu, emang Pak Pendeta Ibu mau nggak datang ke gereja ke kami untuk mengajar? Mau. Iya. Kalau begitu janji. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tanya apa yang kita harus lakukan. Tapi pahami dulu, yakini dulu, kuatkan hubunganmu dengan Kristus, jalan semuanya. Amin. Itu dia. Amin. Itu dia jawabannya. Terima kasih. Jawaban. Ya, semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi Ibu Winnie ya. Oke, kita ke Pak Ishak ya, Bapak ini ya. Kenapa orang-orang yang berada di zona nyaman sepertinya lebih terberkati di dalam kehidupan mereka? Nah, justru di situ letaknya. Zona nyaman itu adalah sebuah zona di mana kita hanya melihat kebaikan-kebaikan Allah, tapi tidak pernah melihat misi Allah. Tahu saudaraku? Allah ingin kita untuk bersyukur atas segala kebaikan, tapi jangan lupa bahwa saudara dan saya adalah misionaris Allah. Wah, ini signalnya pendeta nih terganggu. Itu. Ya, Statement itu. Saudara cari itu. Tadi sempat hilang. Jadi karena itu sedikit saya tambahkan. Jadi karena itu zona nyaman itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita, maka Tuhan bertindak.
Kenapa? Karena saudara dan saya serius untuk Tuhan. Dan karena itu Tuhan manfaatkan. Memang menyakitkan kalau Tuhan melakukan caranya. Tapi Tuhan sudah janji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai apa? Sudahan alam. Aduh, ini pendeta hilang lagi. Signalnya pendeta Ringo agak terganggu. Dan saya mau umumkan kepada semua yang ada di Zoom meeting ini, jika ingin mendapatkan materi pelajaran dari pendeta Joseph Ringo yang tadi di-share dalam bentuk PowerPoint, boleh ambil di Ya. kolom chat ya, sudah dibagikan di kolom chat. Jadi boleh langsung download. Ya. Pendeta tadi sempat hilang loh. Iya ya. Iya. Berarti saya yang bermasalah. Oke lah, baik, dilanjutkan saja. Oke. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, namun nanti pendeta ada PR lagi, rupanya dari Brother Foxy masih belum puas nih, ya akan jawabannya. Ya. Ya, oke, nanti kita kembali kepada saudara Foxy ya, setelah saya bacakan pertanyaan dari Rogers. Bro Rogers nih, pendeta, apa akibat kalau kita tidak menjalankan misi Allah? Apakah kita nggak akan masuk surga? Wow, jaringan saya bermasalah ya. Iya. Ini soal masuk surga. Baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, sekarang sudah. Boleh ada. Ya. Ya, pendeta Joseph Ringo, ini lagi, hilang lagi. Iya, saya mau ingatkan sekali lagi yang inginkan materi pelajaran yang disampaikan oleh pendeta Joseph Ringo, sudah dibagikan di kolom chat ya. Boleh semuanya download di situ. Oke. Pendetanya hilang nih. Kita tunggu sebentar atau mungkin ada masukan dari teman-teman untuk Sudah. sudah. Nah, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 ayat yang saya dapat tunjukkan kepada saudara, tapi saya lupa pas exactly-nya di mana. Yang pertama adalah di buku Korintus, Paulus berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan apa? Injil. Saudara boleh cari di search engine, lebih gampang. Lalu kalau kata celaka di situ apa? Kata celaka inilah yang digunakan dalam istilah apa namanya itu malapetaka yang pertama, 2, 3, dan 4. Itu celaka, saudara, kematian. Begitu juga apa yang dikatakan oleh buku Yehezkiel pasal yang ke-11 itu yang menyatakan jika kita tahu sesuatu celaka akan terjadi kepada satu umat atau satu bangsa atau kepada satu pribadi, tapi kita tidak tegur orang itu, tidak kita amarkan orang itu, dan kemudian orang itu binasa dalam kesalahannya, maka apa kata Tuhan? Nyawanya akan kutuntut daripada. Ngeri juga kita melihat Tuhan ini ya. Saya setelah mempelajari itu ngeri. Artinya apa? Engkau sudah terima free, berikan free, itu maksudnya. Jangan tahan-tahan, karena engkau adalah bagian. Freeze lagi nih pendeta. Iya, pendeta Ringo sedang freeze. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau memberikan. Ya, pendeta, tolong di-unmute. Pendeta Ringo. Oke, sudah masuk lagi ya. Mohon Sudah maaf masuk ini lagi. saya lagi numpang di jaringan orang karena saya kebetulan dari pesta. Oke. Mungkin kalau jaringannya tidak kuat, pendeta nggak apa-apa dimatikan videonya, biar suaranya saja, jika memungkinkan. Sekarang sih masih gelap, tapi yang penting kita suaranya. Silakan pendeta dilanjutkan. Ya, jaringan pendeta. Pendeta timbul tenggelam ini.
Timbul tenggelam dia, tapi sekarang sudah timbul dia. Oke, silakan lanjut. Kita berdoakan semoga lancar. Ya, amin. Ya. Silakan Pendeta melanjutkan jawaban yang tadi. Iya, jadi kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga kalau kita tidak menginjil. Iya, Sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus dalam buku Korintus. iya. Terima kasih. Baik, Pendeta, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab cepat karena waktunya sudah habis ya. Oke, ini dari Badia Barimbing. Kemungkinan banyak umat Tuhan yang rindu jadi saksi dan pengabar kebenaran, tapi kenyataannya ketika di lapangan mental kita nggak kuat. Pertanyaannya, Pak Pendeta, secara spesifik bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman? Bagaimana dengan keterbatasan yang kita miliki? Oke. Jangan lupa saudaraku, pekerjaan ini pekerjaan siapa? Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Karena itu lakukan beberapa hal. Yang pertama, doakan dulu orang yang Anda mau kunjungi itu paling sedikitnya 7 kali. Supaya saudara diberikan kekuatan. Kenapa saudaraku? Karena tanpa doa kita nggak punya kuasa. Doakan dia terus menerus. Sudah, baru kemudian minta Tuhan untuk memberikan saudara cara yang paling baik untuk menyentuh dia. Apakah pada saat misalnya kita langsung jadi maksudnya gini, ketika kita mengunjungi dia, Tuhan akan membantu kita membuka percakapan itu menjadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kita sudah berdoa. Yang berikut, kita harus melihat apa yang kita mau sampaikan. Apa yang lebih duluan kita sampaikan. Oh, orang ini concernnya di sini. Kalau begitu Tuhan, saya melihat orang ini concernnya di sini. Tuhan, saya mau coba baca buku-buku yang berkaitan ini. Bagaimana saya supaya bisa menyampaikan yang berkaitan dan concern dia. Oh, ini seorang yang ini. Kita cari tahu. Dan kemudian Tuhan akan bantu. Itu mungkin gambaran sedikit ya yang bisa saya berikan. Mental kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Oke, ini Fuksi Gerungan nih masih belum puas. Katanya jawaban pendeta itu sama dengan konsep gereja reform. Tapi yang saya pernah dengar konsep gereja Advent berbeda. Yesus datang untuk menebus semua orang. Tapi yang diselamatkan hanya yang percaya. Aku kuncinya aja. Oke, ini di-mute dulu ya. Oke, jadi konsep yang disebutkan oleh gereja reform, pendetanya itu yang terkenal sekarang apa? Ada lupa saya. Ya, nanti Sudah, tidak usah disebutkan. Nah, lalu perhatikan dalam Yohanes 3:16 pernyataan itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Frase pertama mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Adakah limit? Adakah batasan? Adakah kelompok dalam pernyataan frase pertama kalimat itu? Enggak ada. Tidak ada. Berarti kata dunia. Siapa yang ada dalam dunia? Orang negro, orang Cina, orang ini, orang Asia, dan lain sebagainya. Oke? Tetapi di frase kedua baru muncul pemetaan. Supaya setiap, kata setiap itu boleh digantikan. Supaya semua apa? Orang yang percaya. Jadi dalam hal ini bukan keyakinan reform. Ini keyakinan yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita. Jangan lupa saudaraku, gereja Advent muncul di tahun 1844 dengan pergerakan Calvinis yang sudah begitu kuat. Calvinis percaya sekali selamat akan selamat. Tapi kemudian ditentang oleh reform, ditentang lagi oleh beberapa gereja lain. Dan kemudian akhirnya gereja kita muncul. Gereja kita muncul, kita percaya kasih karunia lah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, melanjutkan satu kehidupan, memperbaiki kehidupan yang salah di zaman dulu, karena itulah Tuhan memberikan kita kesempatan melalui iman kepada kasih karunia. Dan iman itu adalah penggerak kita untuk berbuat. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan itu semakin lebih baik. Ya, Saudara Fox.
secara cepatnya dari Alexander Dimpudus, Matius 28 ayat 19 dan 20 bahwa jadikan semua bangsa, jadikan semua orang menjadi Murid. Yesus dan baptiskan. Artinya jadikan semua orang menjadi Advent. Apakah begitu? Salah, sangat salah. Karena Advent itu ada untuk membuat kita berbeda dari dunia. Di sorga tidak ada Advent, Pak. Di sorga nggak ada reform, tidak ada Katolik, tidak ada apa. Jadi nama Advent itu hanya sebuah organisasi yang membantu kita jadi terarah gitu loh. Jadi membaptis semua orang menjadi murid-murid Yesus. Dan apa yang menjadikan dia murid Yesus? Alkitab ini, Injil ini Bapak Ibu. Nah kalau begitu apa Advent itu? Advent itu adalah sebuah organisasi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kemudian Yesus berkati itu untuk memagari pergerakan. Jangan sampai muncul pergerakan yang mengotori dan menghancurkannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya kalau saya berikan. Terima kasih. Oke, semoga menjawab ya. Dari Bapak Feki Waworuntu. Shalom, menarik pertanyaan dari Pak Fox Gerungan tentang penebusan. Bagaimana pendapat pendeta tentang ayat 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan Iya. bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Iya, tapi jangan lupa ayat dengan ayat harus dikawinkan atau disandingkan. Karena di sana dikatakan yang percaya berarti semua dosa orang yang percaya. Begitu, seperti Yesus mengawinkan ayat untuk membuat penjelasan yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Katampu Bolon. Seperti apa bentuk kesaksian itu? Apakah ada hubungannya dengan 1 Korintus 12 ayat 28 dan 29? Terima kasih Pak Pendeta. Saya baca dulu ayat 28 dan 29. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dari jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, oke. Saya mau katakan kepadamu begini, mengenai pernyataan ini, ingat bahwa mujizat itu bukan sesuatu yang sering menjadi jalan membuat orang yakin. Karena bukan hanya Tuhan yang bisa bikin mujizat, setan pun bisa. Tetapi yang menjadi fokus daripada pelayanan adalah mengembalikan orang kepada Yesus, kepada Bapa Semawi kita. Itu dia fokusnya. Kalau saudara boleh membaca Meleakhi 4 ayat 5 dan 6, saudara akan lihat bahwa mengembalikan hati Bapa kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Dan itulah pekabaran 3 malaikat. Jadi kesaksian itu apa? Kesaksian itu adalah bagaimana manusia yang akan mati binasa dalam dosa, dalam ketidaktahuan bahwa ada seorang juru selamat yang bersedia mati bagi mereka, dikembalikan kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan dan jadikan sebagai rencana keselamatannya. Dan kalau saudara baca di situ, kenapa Allah menggunakan, kenapa Paulus menjelaskan ada yang ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, karena kita banyak. Karena banyak, maka ada orang dengan kapasitas tertentu. Ada orang yang pintar mengajar, bisa mengurai dengan baik. Ada orang yang hanya seperti ibu tadi. Ya, dia hanya memberikan roti, lalu kemudian orang itu sudah kalah malu. Mungkin saya katakan kalah malu, atau mungkin sudah merasa terhutang budi. Nggak apa-apalah, kita ikutilah Papi, karena dia sudah baik kali sama kita. Ayolah kita tanya dulu pendetanya. Akhirnya Tuhan bekerja lewat Roh Kudusnya. Jadi itu makanya Tuhan bekerja. Baca Roma 8:28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Karena itu lakukan saja peperan. Tuhan saya hanya menjadi seorang tukang apa? Tukang buat ini. Lakukan. Jadi jangan pernah ragu dengan segala apa yang ada menjadi milik Anda. Saudara akan menjadi alat bagi Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Selanjutnya masih dari Dr. Raymond, kalau seorang tidak pernah mengenal Yesus, kemana dia akhirnya? Ini merupakan pertanyaan terakhir, Pendeta. Jawabannya adalah sederhana. Dia tidak akan ada di surga. Oke. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Joseph Ringo dan juga kepada semua ya partisipan yang sudah bertanya ya. Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan Anda merupakan pelajaran bagi kami semua yang ada di Zoom meeting ini ya. Kita akan ketemu lagi pada Jumat depan. Mungkin Pendeta Kuntaraf sudah bisa join pada Jumat depan ya. Dan diharapkan kita semua akan hadir. Dan Pendeta Joseph Ringo sudah membagikan materinya di kolom chat dan juga nanti saya akan kirimkan rekaman maupun materi dari Pendeta Ringo untuk kita belajar bersama-sama di grup WhatsApp grup dari PGSSI dan juga Telegram PGSSI dan juga ada grup share poster saya akan bagikan di sana ya. Baik, kita akan tutup pertemuan ini. Pendeta Joseph Ringo, Mari kita bolehkah berdoa. Pendeta berdoa ya? Silakan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah merancangkan para hamba-hambamu, pimpinan kami dari GC untuk pelajaran sekolah sahabat yang indah ini, supaya kembali kami kepada misi semula, di mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi alat dan menjadi perpanjangan tangan. Tidak peduli siapa kami. Tidak peduli kami apakah pendeta, tidak peduli apakah jabatan kami ini dan itu, tapi Tuhan menetapkan setiap orang dengan segala latar belakang pendidikan, segala latar belakang suku, segala latar belakang apa saja untuk menjadi saksi. Karena itu Bapak, kami dihadapkan kepada kondisi kehidupan kami yang disebut dengan zona nyaman. Dan dengan itu kami sadar dan sekarang kami boleh mulai mengerti supaya kami melihat apakah kami sedang berada pada zona nyaman sehingga kami lalai akan misi-misi Tuhan. Karena itu Bapak terima kasih. Semoga pertanyaan dan juga materi pelajaran yang kami sudah pelajari ini membuat kami lebih banyak sadar dan lebih banyak mengambil waktu untuk berteduh dengan Tuhan, memperkaya pemikiran kami, dan meletakkan semua apa yang kami mau laksanakan dalam doa kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan membuka perbincangan kami, membuka perkenalan kami, mempertemukan kami dengan anak-anak Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk disentuh melalui pekabaran Bapak. Terima kasih untuk semua yang kami sudah lakukan malam ini. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami. Terimalah kami Tuhan, sehatkan kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph Ringo sekali lagi dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Boleh di-unmute untuk mengucapkan selamat sabat satu dengan yang lain. Selamat sabat. Terima kasih, Pendeta. Selamat Terima kasih semuanya.